Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis artikel kami yang berjudul Parasit Pelatih Helminthus pada Ikan Gabus. Pembuatan video ini guna memenuhi tugas zoologi invertebrata yang dibina oleh Bu Arifah Purnamaningrum. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Seria Ari Indasari dengan NIM 20080806055 dan Risa Ristanti 20080866060 serta Ruhan Zidfikri dengan NIM 20080866062. Untuk kontributor pembuatan analisis jurnal ini, kami membagi menjadi 3. Yang pertama, ada Seria Ari Indasari dengan pembuatan analisis jurnal meliputi analisis data sampai dengan kesimpulan. Yang kedua, saya sendiri, Risa Ristanti, dengan pembuatan identitas analisis jurnal, latar belakang, dan pembuatan PPT. Yang ketiga, ada Ruhan Zidfikri dengan pembuatan analisis jurnal meliputi tujuan penulis sampai metode penelitian. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai bibliografi jurnal yang kami analisis. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian jurnal ini yakni Prevalensi Endoparasit pada Lambung dan Usus Ikan Gabus atau Channa striata. Peneliti Hermah Darsiani dan Indah Sari Arbit. Tahun penelitian 2018. Volume 2 nomor 2. Nama jurnal Samudra Aquatica. Penerbit Universitas Sulawesi Barat Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Selanjutnya mengenai latar belakang penelitian akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang penelitian. Ikan gabus dengan nama latin Channa striata adalah salah satu jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki cita rasa yang enak, gurih, dan lezat. Hal ini disampaikan oleh Jati Laksono pada tahun 2007, sehingga permintaan semakin meningkat. Dalam usaha pembenihan diupayakan produksi secara massal, tetapi masih menemui beberapa kendala, termasuk penyakit yang disebabkan oleh parasit. Parasit yang menyerang ikan gabus ini dapat menyebabkan pengaruh yang muncul diawali dengan terganggunya sistem metabolisme tubuh inang sampai merusak organ seperti lambung dan usus, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Novian DKK pada tahun 2014. Ada beberapa parasit, yakni dari jenis cacing pelatih Helminthus yang menginfeksi pada ikan gabus. Parasit ini merupakan cacing yang menginfeksi organ lambung dan usus tersebut berdampak terhadap ikan yang diserang dan makhluk hidup lainnya khususnya manusia. Selanjutnya dapat kami simpulkan mengenai tujuan penulis jurnal. Tujuan penulis dalam menulis artikel jurnal ini adalah untuk memberikan informasi mengenai parasit yang terkandung di dalam lambung serta usus ikan gabus, serta untuk mengetahui identifikasi jenis endoparasit yang menginfeksi lambung dan usus ikan gabus. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat prevalensi jenis-jenis endoparasit pada ikan gabus. Ikan gabus yang merupakan salah satu jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki cita rasa yang enak, gurih, dan lezat. Namun, ada beberapa cacing parasit yang hidup di dalam lambung dan usus ikan gabus. Cacing ini menginfeksi organ lambung dan usus ikan gabus. Cacing tersebut dapat berdampak terhadap ikan yang diserang, bahkan manusia yang memakan ikan gabus tersebut. Yang selanjutnya, metode. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan jurnal tersebut meliputi sampel ikan gabus, sampel kualitas air, pisau bedah, mikroskop, pinset, cawan Petri, sikles gelas, mortar, dan alu.
Yang kedua ada langkah kerja. Yang pertama, langkah kerja yaitu pengambilan sampel ikan gabus serta sampel kualitas air yang dilakukan pada beberapa kolam, kemudian dimasukkan ke dalam ember. Sampel ikan gabus ini kemudian dibawa ke laboratorium. Yang kedua, ikan dibedah terlebih dahulu mulai dari anus hingga di bawah sirip dada. Organ yang diamati yaitu organ lambung dan organ usus pada ikan gabus. Yang ketiga, lambung dan usus yang telah diambil dan dikeluarkan dengan menggunakan pinset, kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi air sampel. Rongga perut dan permukaan organ dalam diamati dengan menggunakan mikroskop untuk pengamatan endoparasit yang ada. Yang selanjutnya, organ lambung dan usus tersebut dibedah lalu digerus kemudian diletakkan di atas slik gelas. Yang keenam, kemudian pengamatan dilakukan untuk mengetahui jenis parasit yang menginfeksi organ lambung dan usus ikan gabus dengan menggunakan mikroskop. Baik, selanjutnya saya Seri Arindasari akan memaparkan tentang analisis data. Menurut jurnal yang telah kami analisis data yang digunakan pada jurnal yang telah didapat yaitu sampel parasit yang diperoleh dan dihitung jumlah parasit yang terdapat pada ikan sampel. Parasit yang ditemukan dicatat jenis, jumlah, dan organ yang diinfeksi, kemudian dihitung nilai prevalensinya, lalu dijelaskan secara deskriptif. Menganalisis data dengan menggunakan rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat prevalensi parasit. Baik, saya Seri Arindasari akan membahas hasil dan pembahasan dari jurnal. Yang pertama adalah hasil. Dari hasil yang didapat dari jurnal, pada organ lambung ikan gabus ditemukan hanya satu jenis endoparasit, sedangkan pada organ usus ikan gabus ditemukan 3 jenis endoparasit. Pada lambung ikan gabus ditemukan parasit yaitu Neobenedenia pergurainis, sedangkan pada usus ikan gabus dapat ditemukan parasit Dipilobatrium latum, Hexotoma sp, dan Machoderus. Cacing parasit ini termasuk ke dalam filum Platyhelminthes. Prevalensi parasit yang ditemukan pada organ lambung ikan gabus dapat dikategorikan sebagai kadang-kadang di mana terdapat hanya 2 ekor ikan dari 36 ekor yang ditemukan terjangkit parasit. Sedangkan prevalensinya parasit pada usus lebih tinggi dan termasuk dari kategori sering, di mana terdapat 6 ekor dari 36 ikan gabus yang terjangkit parasit. Kemudian ada pembahasan parasit pada lambung. Parasit yang ditemukan pada lambung ikan gabus merupakan Neobenedenia pergurainis. Parasit ini tergolong dalam filum Platyhelminthes dan famili Capslidae. Cacing ini berbentuk pipih bulat oval. Pada permukaan tubuh ini terlihat seperti benjolan yang menyelimuti permukaan tubuhnya. Memiliki panjang 3-6 mm. Terdapat sepasang anterior sucar berbentuk bulat. Terdapat opisthaptor besar di bagian posterior yang digunakan menempel pada inang. Cacing ini bersifat hermafrodit. Jika ikan terinfeksi parasit Neobenedenia pergurainis, maka ikan memperlihatkan gejala klinis antara lain kehilangan nafsu makan, tingkah laku berenang lemah dan lambat. Selanjutnya parasit pada usus Dipilobatrium latum. Parasit ini termasuk pada filum Platyhelminthes, famili Dipilobatridae. Cacing ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh panjang dan pipih seperti pita sehingga disebut cacing pita.
di mana bagian tubuhnya memiliki garis yang menyerupai sekat-sekat dan memiliki ujung yang runcing. Dipilopotrium latum memiliki bentuk tubuh memanjang seperti pita yang terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotit. Bagian kepala disebut scolex yang kecil dan berbentuk seperti sendok dengan ukuran 2-3 kali 1 mm. D. Latum memiliki alat isap atau sujker dengan kait terbuat dari kitin. Karena tidak memiliki mulut, cacing ini menyerap nutrisi dengan menggunakan permukaan tubuhnya yang dilengkapi alat reproduksi jantan dan betina pada setiap proglotit atau segmen. Ikan yang terinfeksi jenis cacing ini akan memperlihatkan gejala klinis seperti berkurangnya nafsu makan, pergerakannya lambat, pertumbuhannya lambat, dan terjadi perubahan warna tubuh. Selanjutnya ada Mecoderus sp. Cacing ini memiliki tubuh yang panjang dan memiliki 2 ujung pada kedua ujungnya belum jelas antara mulut dan ekor. Cacing ini hanya terlihat dengan bentuk tubuh panjang yang terlihat tubuh seperti terputus-putus. Ikan akan memperlihatkan gejala seperti lompat-lompat ke permukaan apabila terserang jenis parasit Mecoderus sp. Selanjutnya ada kelas Monogenea. Parasit kedua yang ditemukan pada organ usus berasal dari kelas Monogenea. Cacing ini memiliki mulut yang runcing dan kepala lebih kecil dari ekor. Cacing ini memiliki ovarium menyerupai labu yang melengkung pada bagian anteriornya membentuk huruf U, di mana apex ovarium menghadap ke posterior. Cacing ini tidak memiliki mata, namun ususnya berkembang dimulai dari esofagus hingga depan opisthaptor, serta telur yang dihasilkan berbentuk oval atau panjang 0,67 mm yang dilengkapi ekor seperti benang pada kedua sisinya, yang menjadi ciri khas Hexostoma sp. Namun, sejauh ini belum pernah terdeteksi Hexostoma yang merupakan endoparasit pada ikan air tawar, sehingga parasit ini hanya teridentifikasi sampai tingkatan takson kelas. Baik, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ruhan. Terserang parasit tersebut dipisahkan dari ikan yang masih sehat untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada ikan lainnya. Untuk mengobati ikan yang telah terinfeksi parasit, dapat dilakukan pemberian garam pada ikan yang terinfeksi dengan cara perendaman, dan dapat juga dilakukan pemberian niklosamid atau praziquantel melalui mulut atau oral pada ikan yang terinfeksi. Hasil perhitungan prevalensi parasit yang menginfeksi organ lambung dan usus ikan gabus. Parasit yang terdapat pada organ lambung ikan gabus ditemukan hanya satu jenis endoparasit, yaitu Neobenethia perdeuranus dengan prevalensi 5,55% dan dikategorikan kadang-kadang menyerang ikan gabus. Pada organ usus terdapat 3 jenis endoparasit, yaitu Dipilopotrium latum, Hexostoma sp, dan Mecoderus sp dengan prevalensi 16,67%. Dapat dikategorikan sering menginfeksi ikan gabus. Parasit yang menyerang organ lambung lebih sedikit dibandingkan dengan organ usus. Hal ini terjadi karena lambung berfungsi sebagai penampung makanan dan mencerna makanan. Lambung memiliki mukus yang berperan sebagai pelindung lambung, sedangkan usus berperan dalam penyerapan sari-sari makanan. Yang selanjutnya, kualitas air. Berdasarkan jurnal tersebut, dijelaskan bahwa kondisi kualitas air yang terukur selama masa pemeliharaan ikan gabus
masih dalam batas optimum, di mana terlihat bahwa suhu wadah pemeliharaan ikan gabus yang terukur selama penelitian berlangsung adalah 26 oC, DO berkisar 2,0 ppm, pH berkisar 6, dan untuk amoniak adalah 0,2325 ppm. Suhu yang terukur tersebut yakni sebesar 26 oC masih dikategorikan baik untuk kehidupan ikan gabus. DO yang terukur selama penelitian masih baik untuk budidaya ikan gabus, yaitu 2,0 ppm. pH yang terukur selama penelitian yaitu 6,0 ppm. Amoniak yang terukur selama penelitian adalah 0,2325 ppm dan masih sangat layak untuk kehidupan ikan gabus. Jika kualitas air pada kolam budidaya ikan tidak baik, maka ikan akan mengalami stres sehingga penyakit akan muncul dan menyerang ikan budidaya termasuk ikan gabus. Baik, kesimpulan yang kami dapat yaitu setelah membaca dan memahami jurnal tersebut, masalah yang diteliti dalam jurnal ini adalah mengenai endoparasit cacing pelatih helminthes yang dicantumkan berasal pada organ lambung dan usus ikan gabus. Ikan gabus yang diteliti diambil dari hasil budidaya Balai Benih Ikan, Air Tawar, Bantimurung, Kabupaten Maros. Ada beberapa ikan gabus yang terinfeksi parasit cacing pelatih helminthes. Parasit pada lambung ikan gabus yaitu Neovenedia pargeureanis, sedangkan pada usus ikan gabus yaitu Diphyllopatrium latum, Echoderus sp, kelas Monogenea, dan Machoderus sp. Ikan gabus yang terserang parasit cacing pelatih helminthes ini akan menginfeksi organ lambung dan usus sehingga dapat menyebabkan beberapa penyakit serta gejala-gejala yang dapat diamati melalui perilaku ikan gabus. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga dapat menambah wawasan bagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.